saya. Bahkan pribadi dari Yesus saja dia mengingatkan bahwa dia saja berdoa pagi-pagi benar. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6 12 sampai dengan 15, di situ juga dikatakan begini. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot. Puji Tuhan. Di ayat yang kita baca malam hari ini 12, di situ dia bilang begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-murid kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Bicara tentang doa, dia tidak sendiri, tapi dia juga ingin mengajarkan kepada murid-murid terpilih untuk melatih mereka untuk tetap mereka belajar bagaimana cara berdoa yang baik. Karena doa itu sangat penting dalam hidup. Dia memilih karena dia tahu dari sekian banyak dari 12 murid ini, sebagian ini orang-orang yang dipilih ini dia lihat bahwa mereka adalah orang-orang berdoa. Sehingga dia pilih mereka supaya mereka tetap ada dalam posisi doa. Karena sewaktu-waktu dia pergi melayani, siapa yang pasti menopang dia? Sudah tentu orang-orang ini. Supaya orang punya tugas, talenta yang dikasih Tuhan, yaitu mereka berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan tetaplah berdoa. Berarti kalau kita simak pembacaan ini, orang-orang ini dia pilih mereka untuk mereka tetap berdoa buat dia. Kemanapun dia pergi sebagai seorang pemimpin, dia sudah punya tim doa untuk menopang menjaga dalam pelayanan Yesus. Dan orang-orang ini dia pilih mereka untuk tetap berdoa. Itu di jemaat ini belum ada kita pembagian tim yang khusus berdoa. Padahal itu penting. Dalam pelayanan Yesus, dalam pelayanan contoh Bapak dengan Mama Gembala, ketika kita mau pergi, kita punya tim doa itu harus ada. Contoh di Eklesia, orang-orang tua, orang ada berapa orang, setiap hari orang harus berdoa, menopang pekerjaan Tuhan, menopang gembala ketika kemana pun pergi, harus ada doa. Dan itu tanggung jawab, pembagian tugas itu harus ada. Hanya kita di sini belum ada. Karena itu dilihat, dipilih siapa orang-orang berdoa supaya bisa terbeban dengan tanggung jawab ini. Karena di Tesalonika 5 ayat 17 bilang tetap berdoa. Berdoa itu menopang gembala, menopang pelayanan. Hari Jumat tugas susah, dalam susah duka dia punya tanggung jawab, dia berdoa. Bahkan di hari Sabtu dia berdoa untuk pelayanan di hari Minggu. Memang itu harus ada timnya. Dan Mama Tapi bilang tim dorang di Eklesia berdoa sampai nanti Susia mau main nomor telepon. Mama, Oti ada makanan kan? Ada, kemana? Atau supaya bisa lapar. Datang makan saja. Karena dorang itu sudah dipersiapkan, orang ibu-ibu jangan. Tapi orang itu sudah dipilih untuk khusus berdoa. Jadi kita juga belajar
supaya Tuhan sayang. Nanti kita perhatikan siapa dia orang, karena doa itu bekerja, itu melayani. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Satu Yohanes 5 ayat 14, di situ dikatakan begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Puji Tuhan. Doa itu kita tidak sekedar hanya datang berdoa, tapi kita punya iman. Ketika saya terbeban, saya harus berdoa sampai besok itu pelayanan itu berhasil. Saya berdoa supaya tidak ada hujan, jemaat itu bisa datang. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita lihat tanda itu. Firman Tuhan bilang apa? Kita tidak sekedar berdoa, tapi kita ingin melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau hal itu sudah terjadi, percaya apapun yang menjadi masalah kita, jangan takut, ada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Jadi bicara doa itu bukan pekerjaan yang kita main-main, tapi mari kita ikhlas berdoa. Mama ini suka berdoa karena nenek waktu masih kuat itu nenek orang berdoa. Dia bangun pagi, dia mandi habis, dia tinggal dia mama mandi habis, dia makan habis, dia masuk kita ini dia berdoa sampai berbahasa puji Tuhan, ini ada berdoa. Dia punya doa itu merubah situasi. Kakak Bus punya tete orang kuat. Siapa yang melawan dia di kota kampung Anotre ini? Tapi doa dari mama ini mematahkan semua hal-hal yang membuat tete itu orang paling kuat, paling tidak ada yang bisa lawan dia. Tapi akhirnya tete ikut. Tete orang mabuk yang paling hebat, orang pegang pakatan paling hebat, tapi nenek punya doa mematahkan semua. Mungkin Gus bisa bilang amin. Akhirnya dari semua keluarga, mama lihat begini, Tuhan pilih kakak Gus bisa keluar dari keluarga. Dan kisah ini juga mencatat kenapa Bapak dan Mama bisa bangun gereja. Pak Tuhan bilang begini, sejarah gereja Pantai Kosta, Bapak juga ikut waktu buka di Sawanari. Bapak ikut orang tua dulu, ikut juga sampai di Sawanari. Berdirinya gereja GPD di Sawanari, itu Tete ada di sini. Jadi Tete bilang, kamu bikin. Jadi tempat ini itu Tete dan nenek tempat kedua. Waktu Bapak dan Mama bangun rumah, Bapak usul Tete bilang, kamu bikin. Organisasi itu tidak selamatkan, tapi yang penting pembinaan rohani itu penting. Dan puji Tuhan, itu suara orang tua. Dan bicara doa itu akhirnya hasil. Dari nenek punya doa itu akhirnya generasi ini semua ada. Jadi gereja ini dibangun karena keluarga. Puji Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini firman ini datang kepada kita mengawali tahun. Melalui kebenaran firman Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kamu pikir bahwa ini ajaran Tuhan ini kita berdoa biar mama doa yang diberkati itu tidak. Firman Tuhan menjamin. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ketika kita berani mengambil keputusan, kita yakin dan percaya menurut keberanian kita segala sesuatu Tuhan pasti memberkati. Asal satu perkara, doa kita harus sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman saja maka segala sesuatu pasti dipindahkan. Kita lihat Markus 11. Markus pasal yang ke-11. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung
itu bicara doa dengan memiliki iman yang kuat. Jadi kakak Nela punya masalah, saya harus pulang balik kampung, kasihan mama anak-anak. Tapi ingat firman Tuhan hari ini menjamin apa yang menjadi beban kita. Asal kita punya iman, segala sesuatu pasti dikehendaki Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14, firman Tuhan bilang gini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku melakukannya. Puji Tuhan. Waktu mama kita pergi di Jayapura, kakak Rahel antar mama kita bisa lihat begini, kasihan kakak Rahel lihat rumah itu kecil. Mau makan bagaimana, mau tidur bagaimana. Saya bilang ke ibu, salah satu nona yang kepegawaian, saya bilang, kakak begini baru tidur bagaimana? Dia bilang, mama itu lagi, saya kasih teman-teman yang punya keluarga jauh. Oke, berdiri jalan, kita cari rumah kos. Supaya kamu makan di sini, kamu tidur di sana. Kita sampai jalan putar keliling satu kompleks itu. Artinya mereka juga ingin dekat dengan BKN. Sampai di situ Pak Haji bilang, tidak ada rumah, tanya Haji yang sampai dekat satu. Oh, tadi malam baru ada yang keluar. Oh, puji Tuhan, tidak ada yang masuk. Hari ini juga kami akan masuk. Buka pintu, ya, ruangan kecil. Saya tanya, bagaimana kakak dulu? Mama, yang penting air jalan, karena di sana air tidak jalan. Oke, silakan kalian masuk. Artinya segala sesuatu yang kita rindukan Tuhan pasti tahu. Sekarang tanya pun tanya, dia bilang, mama kita harus ke KTM. Pak Haji bilang pancar 500. Oke aman, bawa masuk, mama kasih uang. Itulah yang membuat mereka hari-hari ini terharu. Kemarin dia bilang, oke sip, mama akhirnya jadi Kementerian Agama dengan kita. Padahal dia juga baru lulus. Dorang honor selama ada 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya lihat Tuhan berperkara. Apa yang kita minta, apa yang kita perbuat, melangkah dengan iman, Tuhan berperkara. Waktu selesai orang masuk kakak Rahel itu 3 putar-putar. Dorang bilang, mama baru kapan mama datang tinggal di Keton? Sudah mama di sana, mama mau berdoa. Tapi akhirnya dia punya hati gini, dia bilang, mama kita mau datang lihat mama di situ. Sudah kamu naik taksi apa? Maksin ke apa? Maksin. Dia bilang, mama posisi di mana? Sebenarnya sudah nasa, mama tunggu kamu di putaran. Akhirnya bawa orang sampai di sana. Dia bilang, mama akhirnya mama tidur sendiri. Itu yang saya bilang, kita tinggal di sini, mereka pilih ke sana. Jadi ini tempat apa yang kurang. Tapi pada dasarnya mama juga pikir ada rumah belum bersihkan, masih ini. Tapi untuk berapa hari ini mama menyimpan jadi bagus. Segala sesuatu kita melangkah pasti dengan Tuhan. Dia bilang, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Ketika kita terus meminta kepada Tuhan kekuatan, kemampuan, hikmat, Tuhan pasti tolong. Saya juga tidak ada uang, tapi kaget saya punya rekening bunyi. Saya berterima kasih. Makanya hari-hari ini ada telepon minta doa, saya jalan. Saya tidak perlu, karena kerja dulu. Nanti di saat-saat kita susah di situ baru Tuhan kirim berkat. Ada lagi yang dia lagi sakit ini, dia istri bilang, mama tua kirim rekening. Oh Tuhan, puji Tuhan, kirim rekening dapat 500. Oh masih tepu bilang, mama saya kirim bapak uang, tapi anak mantu kirim bapak uang, saya yang kirim mama uang. Oh puji Tuhan. Jadi mari lakukan hal yang baik dengan Tuhan. Kuncinya ketika kita belajar jadi pendoa yang baik, kita pasti dipilih. Kemarin pagi saya bilang ke Bapak, tadi malam mereka minta doa karena anak kasih mereka pilot ini tadi sudah berangkat. Dorang minta doa. Pagi mama lari ke sana. Oh puji Tuhan.
Yang ada di pikiran mama, besok kita puasa, habis kita makan apa? Tapi Tuhan itu baik. Pagi-pagi makanan ayam, makanan datang. Mama Tapi dan Bapak antar makan. Sampai di sana antar ayam, kasih uang yang tadi mama sudah persiapan untuk besok belanja. Tuhan itu baik. Yang penting kita tidak minta, tapi kita berharap bahwa Tuhan minta kepada Tuhan segala sesuatu pasti Tuhan kasih. Mama bersyukur buat Tuhan. Lakukan hal yang baik dengan Tuhan. Malam hari ini mama ajar anak-anak mama, mari tetap berdoa. Kuncinya doa dengan iman, maka segala sesuatu pasti dijawab oleh Tuhan. Asal satu perkara, jangan ada niat jahat di dalam hati kita. Kalau ada niat jahat dalam hati kita, sudah tentu doa kita tidak dikabulkan. Waktu mama berdoa selesai, oma bilang, oma dipeluk-peluk selesai, saya lihat video, anak laki-laki pilih tunggu sulari buka pintu di depan bilang, tadi mama buka, mama kasih stop motor, mama buka, mama gas masuk. Macam dia rasa berdosa. Akhirnya mama bilang, kore-kore itu, Giawas itu untuk bantu kakak Rahel punya anak. Karena Giawas pasti jatuh hancur. Mereka senang biar dihabiskan. Dan puji Tuhan, Tuhan pelihara kita. Saya lihat ketika kita tetap dengan doa, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan ada bagi kita. Jangan kita katakan kita sendiri, jadi tidak mungkin Tuhan dengar. Tuhan ada. Yang penting jangan ada dosa dalam hati kita. Tapi mari segala sesuatu kita datang kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25. Markus pasal 11 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini, dan jika kamu berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Jika kita mau berdoa, ingat doa Bapa kami, ampunilah segala salah dan dosa kami terhadap orang lain. Ini ajaran Tuhan. Tuhan mengajar kita doa yang benar untuk didengar oleh Tuhan. Kita lihat satu contoh. Elia, dia manusia biasa, kata firman Tuhan, tapi doanya didengar oleh Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7, Yakobus 5 ayat yang ke-7, Yakobus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Puji Tuhan, Alkitab bilang Elia dia sama dengan kita. Dia manusia biasa, tapi Tuhan mendengar doa karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini selalu termasuk luar biasa, mendidik kita untuk terus mengerti tentang tujuan hidup kita manusia selama kita masih ada di muka bumi. Sudah tentu kita tidak sendiri, ada Tuhan bagi kita. Walaupun dalam keluarga ada mama, bapa, dan anak-anak, tapi pun juga ada Tuhan. Masalah kita yang menghantui kehidupan kita, jangan coba lari ke dunia, gosipkan ke kiri dan ke kanan, tapi mari bawa masalah itu kepada Tuhan. Dia adalah jawaban yang pasti. Dia mampu memberikan jalan keluar yang baik dalam kehidupan kita. Asal satu perkara, doa kita jangan kita bilang jemu-jemu, tetapi doa kita harus terus terarah kepada Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-1, firman Tuhan bilang, Yesus mengatakan,
sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, ini dia bilang dengan tegas kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, doa itu penting. Jadi kalau hari ini yang tidak ikut doa karena berpikir baik, pasti akan menyesal. Karena doa itu penting. Doa ditulis oleh Tuhan dengan tegas. Kita hadir di sini, kita berdoa bukan kepada manusia, tapi kita berdoa kepada Bapa di surga. Tidak jemu-jemu. Karena doa sanggup mendatangkan mujizat bagi setiap orang yang berharap buat Tuhan. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Memulihkan negeri mereka, memulihkan keluarga, jemaat, bangsa, negara. Tuhan akan mendengar doa kita asal kita mau sungguh-sungguh berdoa, merendahkan diri, terus mencari wajah Tuhan dari jalan-jalan yang jahat, tetap dengan Tuhan supaya doa kita dikabulkan. Puji bagi nama Tuhan. Malam hari ini ajaran ini datang kepada kita. Kita yang ada malam hari ini, kenapa kita bisa mengambil waktu berdoa dan puasa? Contoh Esther, dia berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam supaya Israel diluputkan. Puji bagi nama Tuhan. Doa puasa itu sungguh luar biasa, mengajar kita untuk segala sesuatu ada kemampuan. Satu contoh, kita mampu mengusir setan yang merajalela menghantui kehidupan kita. Karena doa puasa itu lebih penting. Matius 16 ayat 16 dan 18, di situ dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Melainkan Bapa-Mu yang di sorga. Puji Tuhan. Doa ini mengajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, mengingatkan kepada kita bahwa ajaran ini bukan ajaran manusia, tapi ajaran ini datang dari sorga. Kita harus kuat supaya kita mampu mengalahkan segala muslihat iblis. Sebagai ayat terakhir Matius 17 ayat 19 dan ayat 19, di situ dikatakan begini. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20 bilang, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan. Jenis ini hanya bisa diusir melalui doa dan puasa. Jadi kita mengusir setan itu, kita harus berdoa puasa supaya kita memiliki iman yang teguh, kekuatan supranatural yang datang dari Tuhan, supaya segala sesuatu kita mau. Pasti ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lakukan mujizat. Jadi itu yang Mama bilang, keluarga di kiri kanan mereka bilang begini, tante tidur sendiri. Loh, kenapa? Karena kadang-kadang rumah besar.
jadi. Dulu malam kita dengar sapu, piring bunyi, cuci, saya tidak apa. Saya tidur sendiri. Malam berdoa selesai, langsung tidur. Nyenyak sampai bangun pagi, karena mama tidur di depan. Saya lihat siang saya bangun berdoa buat Tuhan, karena dosa terlalu banyak. Saya ada di situ, saya berdoa puasa supaya Tuhan tolong tempat itu dia aman. Waktu kakak Daud ke sana, kita semua di sana itu aman. Karena dia bilang kakak Daud rumah itu oleh karena tinggal sendiri, dia sibuk ke sana kemari, jadi pasti dia ada di dalam. Saya bilang tidak ada orang, semua aman. Nanti sampai jam 7, mama di depan bisa ke belakang menyimpan semua, habis mandi, habis duduk makan selesai baru saya jalan keluar dulu. Ye, dari mana tuh? Oh, saya tidak aman saja. Sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi ya itulah. Tapi firman Tuhan bilang jenis ini diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi mama puasa selama ada di sana, doa tiap hari, puasa tiap hari, nanti malam baru makan. Kakak Rahel bilang, mama makan sudah, padahal belum makan. Nanti pulang baru mulai sibuk dengan makan. Puji Tuhan. Malam hari ini itulah firman Tuhan yang bisa mama sampaikan. Karena judul kita adalah berdoa. Apa tujuan kita berdoa? Jadi nanti simak ayat-ayat ini. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah biarkan kita. Orang berdoa itu adalah orang yang bekerja sungguh. Dan mereka adalah penopang-penopang pelayanan Yesus. Jadi kalau kita hari-hari ini, mari kita ambil kesempatan. Tuhan pilih dari 12 murid itu, dia tidak pilih semua jadi pendoa. Tapi yang tadi kita baca ada beberapa murid yang Tuhan pilih itu. Di dalam Markus pasal yang Markus 1 ayat 35. Tuhan hanya pilih dari 12 murid itu, yaitu Simon, Tuhan pilih mereka di Lukas 6. Tuhan pilih orang-orang yang berdoa. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi dari 12 itu dia pilih. Siapa yang dia pilih? Satu Simon, yang kedua Petrus, yang ketiga Andreas, yang keempat Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon yang disebut Selot, Yudas dan Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Puji Tuhan. Tuhan tahu mereka, Tuhan pilih mereka untuk jadi pendoa. Tapi Tuhan tahu dari sekian mereka nanti ada yang mengkhianati dia. Tuhan tahu. Malam hari ini kita yang hadir di sini, Tuhan tahu siapa orang-orang berdoa. Jadi mari belajar dari sekarang, ambil waktu banyak dengan Tuhan. Doa itu penting. Mau keluar berdoa, mau makan, mau tidur berdoa. Karena itu dasar yang kuat bagi kita untuk tetap kita dijaga, dipelihara. Kemanapun kita pergi pasti penyertaan Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran malam hari ini.